Hello everybody. I would like to use this Sunday evening Halo to talk semuanya. to you about Saya ingin memanfaatkan minggu malam ini untuk berbicara kepada Anda tentang sebuah kasus di Amerika Serikat, di mana seorang mahasiswa yang akan lulus dari New York University, gelarnya ditangguhkan, atau setidaknya ditahan untuk sementara waktu, karena kejahatan memberikan pidato tentang genosida di Palestina saat upacara kelulusan. Mahasiswa tersebut adalah yang satu ini, namanya Logan Rozos, yang benar-benar menunjukkan keberanian luar biasa. Saya ingin menunjukkan kepada Anda apa yang dia katakan, dan kemudian melihat bersama Anda bagaimana media sayap kanan memutarbalikkan hal ini saat ini. Agak aneh memang, saya menunjukkan ini kepada Anda di salah satu media sayap kanan, yaitu saluran Fox News, yang tentu saja memutarbalikkan ini sebagai kasus mahasiswa anti-Israel. Ini diputarbalikkan sebagai mahasiswa anti-Israel, bukan? Syutimningen nodhen web mabrufafen into embrace the cheese. Jadi, anad bisa tu dumzam papadedik, yang kinin tu Thuan Rozos beradu pesar. Silakan lihat. Please have a look. Jadi mari kita sambut bersama di podium pembicara mahasiswa NU Gallatin 2024, Logan Rozos. Greetings. Salam sejahtera, para dosen dan staf Gallatin, pembicara alumni yang hormat, sesama orang tercinta. Sedimbog iskan saya Amalur Kvoing. My family in the crowd. Itu dia, Ray. I've been freaking out a lot about this speech, honestly. Saya benar-benar sangat cemas tentang pidato ini, sejujurnya. Dan saat saya merenungkan hati saya hari ini untuk berbicara kepada kalian semua, komitmen moral dan politik saya membimbing saya untuk mengatakan bahwa satu-satunya hal yang pantas disampaikan saat ini dan kepada kelompok sebesar ini adalah pengakuan atas kekejaman yang sedang terjadi di Palestina. Of the atrocities currently happening in Palestine. Saya ingin mengatakan bahwa genosida yang sedang terjadi saat ini didukung secara politik dan militer oleh Amerika Serikat, dibiayai oleh pajak kita, dan telah disiarkan langsung ke ponsel kita selama 18 bulan terakhir. Hari ini saya tidak hanya ingin berbicara tentang pandangan politik saya sendiri, tetapi juga mewakili semua orang yang memiliki hati nurani, semua orang yang merasakan luka moral akibat kekejaman ini. All people who feel the moral injury of this atrocity. And I want Man inseming fteri, and with gami sido for, and segala to stili balad idno sidani. complicity in this genocide. Thank you. Terima kasih ke tu kain puadi tu websapat, dan selatsing. Congratulations. You can see how this kid is. Anda bisa melihat bagaimana anak muda ini, yang usianya baru awal 20-an, berapa dia? 21, 22. Jelas-jelas ketakutan dengan apa yang akan dia katakan. Tapi dia benar-benar punya keberanian dan kehormatan untuk menyuarakan pikirannya. Dan sekarang Universitas New York menahan ijazahnya karena kejahatan ini. Bahkan Universitas New York juga mengecam pidatonya. Seorang juru bicara Universitas New York, Bahagatian, Thuan Rozos, berbohong terlaik sumik samtin, yang melangkau tak senjuat demuldises temi. Going to deliver in violation of commitment he made to comply with our rules. NYU is deeply sorry
NYU sangat menyesal bahwa penonton harus mendengar pernyataan tersebut, dan bahwa momen ini dirampas oleh seseorang yang menyalahgunakan hak istimewa yang telah diberikan kepadanya. Bagi saya, ini mencerminkan segala sesuatu yang salah dengan situasi saat ini, bahwa seseorang yang jelas-jelas menunjukkan keberanian besar dan mengakui penderitaan, kematian, ketidakmanusiawian, serta kekejaman yang dialami oleh rakyat Palestina, kemudian disamakan oleh media sayap kanan sebagai mahasiswa anti-Israel yang mengecam perang Gaza. Dan Anda tahu, ini bahkan lebih jauh lagi. Maksud saya, jika Anda mencari namanya di Google, Anda akan menemukan berbagai fitnah tentang Tuan Rozos. Hanya dengan mencari apapun, Anda akan menemukan semua kecaman ini. Pidato kelulusan yang berubah menjadi pernyataan politik. Graduate speech turned political statement, and this particular. Dan penulis ini menyimpulkan bahwa ini adalah panggilan untuk bangun. Platform universitas harus digunakan secara bertanggung jawab. Wisuda bukanlah ajang kampanye politik. Itu adalah ritual sakral dalam perjalanan hidup. Jika mahasiswa dan institusi gagal menyadari hal itu, mereka merusak nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pendidikan tinggi. Jika pendidikan tinggi tidak dimaksudkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa mengapa pihak umum itu salah, maka tidak ada gunanya pendidikan tinggi. Dan izinkan saya mengatakan ini sebagai seseorang yang mengajar di universitas. Tentu saja, kita juga bisa melihat mengapa lobi Israel sangat panik terhadap video ini, bukan? Ini sangat jelas. Maksud saya, apakah Anda melihat kerumunan dan bagaimana mereka mendukung Tuan Rozos? Ini adalah dukungan yang sangat besar. Jin yang sudah keluar dari botol ini tidak akan bisa dimasukkan kembali, bahkan dengan banyak paksaan. Even with a lot of force and the way in which now the system obviously. Dan sekarang, sistem jelas-jelas merasa perlu atau terdorong untuk menindak Pak Rozos dan mencoba mendemonisasi apa yang dia lakukan, termasuk universitas yang tidak hanya meminta maaf atas pidatonya, tetapi juga sekarang berusaha menghukumnya. Kita tidak tahu apakah dia akan menerima gelarnya atau tidak. Tentu saja, semua itu adalah bagian dari kampanye tekanan yang didorong oleh ketakutan dan tidak ada yang lain. Ini adalah ketakutan murni dan telanjang dari para Zionis dan lobi Zionis, karena mereka tidak lagi mampu mengendalikan narasi. Jika Anda melihat kerumunan mahasiswa, anak muda yang berpikir dan bermoral yang memahami bahwa 100.000 warga Palestina tewas, 50.000 anak-anak tewas, dalam kasus yang jelas dan dokumentasi dengan niat dinyatakan untuk memaksakan pembersihan etnis atau secara fisik dengan menyemai seluruh populasi di daerah sebidang Selatan Tengah. Timing yang lord. Maksud saya, remember. That is not okay. I mean, these people understand it, and they are not 50, 60-year-old. Dan mereka bukanlah orang-orang berusia 50, 60, atau 70 tahun yang telah hidup lama dan memiliki banyak pengalaman hidup. Mereka adalah para pelajar yang selama 20 tahun terakhir diajarkan bahwa membunuh itu salah. Dan sekarang, mereka menyaksikan pembunuhan massal dalam skala yang benar-benar hanya bisa dibandingkan dengan Holocaust itu sendiri. Kini mereka diminta oleh para penguasa dan media untuk mengabaikan hal ini dan mendukung pihak yang melakukan pembunuhan. Dan sekali lagi, saya harus katakan, jika Anda masih ragu tentang moralitas situasi ini, dan jika Anda percaya pada narasi arus utama, bahwa semuanya sangat rumit dan kita harus mengakui semua kesalahan yang dilakukan oleh pihak Palestina, jika Anda masih percaya ini sulit, maka bandingkan saja angkanya. Saya tantang Anda, korban Grach yang lebih baik mati. Itu tigas fetit dalam Holocaust yang sebenar. Compare the numbers in the actual Holocaust. Who did more dying? Did more Jews die? Siapa yang lebih banyak mati? Apakah lebih banyak orang Yahudi yang mati di tangan Nazi? Atau lebih banyak Nazi yang mati di tangan orang Yahudi? Itu adalah ujian yang bagus, bukan? Siapa yang saat ini lebih banyak mati? Apakah lebih banyak orang Israel yang mati di tangan warga Palestina? Atau lebih banyak warga Palestina yang mati di tangan orang Israel, tentara Israel, negara kolonial pemukim? Ini adalah ujian. Dan ujian ini sangat jelas, sangat jelas. Jika Anda masih menyangkal bahwa ini adalah genosida, dan jika Anda masih pura-pura bahwa mahasiswa ini sebenarnya melakukan kejahatan, maka saya kehilangan kemampuan untuk benar-benar berdiskusi dengan Anda.
Karena tingkat kekejaman dari satu pihak terhadap pihak lain begitu tinggi, sehingga kita bahkan tidak perlu masuk ke dalam argumen hukum tentang hak para penjajah, atau hak yang diduduki untuk melawan penjajah, atau kewajiban negara pendudukan untuk melindungi hak asasi manusia dari yang diduduki. Kita bahkan tidak perlu pergi sejauh itu. Saat ini sudah jelas bahwa ini adalah genosida yang disiarkan secara langsung. Dan saya tidak bisa tidak mengucapkan selamat kepada Tuan Logan Rozos karena telah memiliki keberanian untuk menggunakan momen di mana ia jelas bisa saja mengatakan hal lain, tetapi ia benar-benar menyampaikan maksudnya. Dan sekali lagi, ia menegaskan poin tersebut, tidak hanya kepada pemerintahnya, tetapi juga kepada dunia, bahwa bahkan di negara-negara yang mendukung genosida, dukungan ini mulai terkikis dari dasarnya, dan terkikis dengan cepat. Dan generasi pemilih berikutnya yang akan menentukan nasib tragedi ini. Dan situasinya tidak terlihat cerah bagi kaum Zionis. Sama sekali tidak terlihat cerah. Dan itu bahkan mengabaikan seluruh mayoritas global yang juga dengan suara bulat menentang genosida di Palestina. Serta seluruh generasi dunia yang kini sedang mempelajari kejahatan-kejahatan Israel dan apa yang mereka lakukan terhadap para korban kekerasan yang tak berdaya ini. Saya masih terdiam, dan saya masih sangat terkejut dengan semua yang terjadi. Dengan genosida itu sendiri, dengan reaksi pemerintah Barat terhadap penentangan terhadap genosida tersebut. Namun, saya sangat berharap, karena ada individu-individu pemberani seperti Logan Rozos, yang bersuara atas nama kita semua, yang masih ingin agar ini segera berakhir, agar perdamaian kembali, dan agar orang-orang ini akhirnya memiliki kesempatan untuk hidup normal dan layak. Terima kasih semuanya. Thank you, everybody.